podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Asik. Luar biasa ya, kita punya slogan itu. Apa ya. yang luar biasa? Angkatanku namanya berani luar biasa tuh, Cile. Slogannya Bu, slogan. Oh, kirain bridging untuk kenalin teman sekelas dulu. Oh, jelas. Bisa. Ya, teman-teman, saat ini kami tidak lagi berdua, tapi kami ditemani lagi oleh yang tidak lain tidak bukan para pakar di bidangnya ya. Kita kasih beban terus kepada narasumber ya. Oke, kita langsung kenalin ya. Saat ini bersama dengan kami ada Lili. Halo Li. Hai. Halo, Ibu Lili, Ibu dosen, Mbak. Iya. Jadi Ibu dosen yang luar biasa. Lili kenalin dong dirinya ke teman-teman, apa aja aktivitas Lili sekarang dan lagi sibuk apa nih? Oke, hai. Teman-teman, Saya teman-teman. Oh, teman-teman. Iya. Aduh, so cute banget. halo, kayak hostnya kan? Iya. Yang teman yang mana, yang temin yang mana? Ya, Hai, aduh, terima kasih bisa diundang di podcast tanpa podium. Saya yang bukan siapa-siapa ini, tapi yang tiba-tiba dibilang pakar, entah pakar apa maksudnya. Jadi saya Lili Yulia Wasida. Saya dosen di IAKN Manado, Institut Agama Kristen Negeri Manado, yang saat ini lagi menjalani studi doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi diundang untuk Waalaikumsalam. Harus dibalas katanya. Kalau orang ngucapin assalamualaikum harus dibalas. Waalaikumsalam, pendeta. Luar biasa ya. Berkeluarga ya, Lia, berkeluarga. Iya, berkeluarga. Suami 1, alhamdulillah. Anak 3. Alhamdulillah. Produktif sekali ya. Iya. Mantap. Jadi begitu. Oke. Ya, thank you Li untuk kenalannya. Berikutnya Iya. tamu kami ini juga pakar juga ya. Pakar yang luar biasa ya. Halo, ada Pendeta Desi. Halo, Hai, halo teman-teman. Iya, Asik. Kades, kenalin dong. Aku udah jadi pendeta tadi Kades lagi. Udah panggil Kades aja nggak apa-apa ya. Iya kan kita masih muda. Iya betul. Bener. Asik. Mudah banget. Kades, kenalin diri dong ke teman-teman. Aktivitasnya apa sekarang, pekerjaannya apa? Padahal tadi udah disebutin ya. Ya, teman-teman, saya Pendeta Desi Watimena Kalalo. Saat ini sedang bertugas di GPIB Galilea Cilacap. Masih dengan tugas sebagai pelayan firman dan sakramen. Dan kebetulan juga dapat tugas untuk belajar lebih banyak dari kawan-kawan yang berbeda dalam tanda kutip di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anak-anak ini sadis. Ngeri ya, tapi beda level, beda level. Yang satu Syarif Hidayatullah ya. Iya. Kita harus, ini pertaruhan antara UIN Jakarta dan UIN Jogja ini kayaknya nih. Waduh, ngeri ya, ngeri. Kalau saya penikmat aja lah ya. Penikmat. Teman anak UIN gitu loh. Iya. Aduh, Kades juga ini dong, tanya dong keluarganya ada berapa? Oh, ya. Suami dan anak. Iya, puji Tuhan sampai saat ini dan selamanya hanya bersuami 1. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Lalu kemudian dianugerahi 3 orang anak dan dibonuskan 1 orang anak, jadi 4. Wih. Ini keluarga besar semua ya.
Langsung Lili punya Iya. niatan, berarti gua harus tambah satu lagi ya, selesai. Iya. Tuh. Oh iya. Iya, harus. Ya ampun. Aduh, kita harus tanya-tanya dulu nih sebelum kita bahas soal anak ya. Iya. Karena teman-teman ada kawan kawin, mereka hobinya kawin banget. Aduh. Tapi yang pasti Usi, kita mau bahas soal bagaimana sebagai perempuan yang produktif, bukan hanya bicara soal menambah keturunan ya, tapi Ya. kemudian sudahlah bekerja, Ya. Pelayanan. kuliah, pelayanan, ngurusin suami, anak. Wah, hebat banget berarti nih. Ini pasti ada sesuatu yang mereka perjuangkan dan lakukan sebisa mungkin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Begitu kali ya mungkin yang akan dibahas. Karena aku habis baca ada salah satu ini ya, cuplikan berita ya. Baca. Nah, dia tukang baca ini. Enggak, beritanya biasa aja. Enggak istimewa banget. Cuman yang bikin kesel adalah seolah-olah menikah menjadi sebuah tujuan akhir. Lalu untuk seorang perempuan yang sudah menikah, punya keluarga, dan kuliah menjadi sebuah hal yang istimewa dalam tanda Iya. petik ya. Padahal yang kenapa enggak gitu, apa masalahnya kalau sudah berkeluarga atau bekerja sambil kuliah. Toh itu juga menjadi pencapaian demi pencapaian dari apa yang diimpikan mungkin ya, makanya Iya. dia perlu belajar. Kalau kata Najwa Shihab kan semua murid semua guru, kan gitu ya. Iya. Jadi belajar itu proses tiada akhir. Asik, ini biar ada isinya aja. Bridging-nya. Bagus. Hati-hati Najwa Shihab, saingan nih, saingan. Iya. Ini Najwa Shihab versi GPIB ini, Li. Iya. Sudah didaulat. Ya kan Desi ya, sudah didaulat Yo, dia. yo, Aduh, bahaya ini. Oke, Makanya lanjut dia- sih. Apa? Makanya apa Kak Des? Makanya Petris belajar nggak selesai-selesai. Iya. Iya. Wah, betul ya. Itu proses yang harus kita nikmati. Jadi nggak usah dikejar-kejar gitu. Dinikmati aja, bener itu. Setuju. Dinikmati ya. Berarti kalau gitu Itu pertanyaannya. skakmat itu tadi Usi. Oke, Iya. lanjut Usi. Kalau gitu pertanyaannya mungkin aku tanya sama Lili dulu lah ya. Asik. Aku cuma mau tanya sama Lili, ini kan Lili kan sudah sampai jenjang studi S3 ya. Aduh, kita nih apalah ya. Aku bangga tahu. Oh jelas. By the way, Kalau soal bangga ya dong. Teman-teman, ini dua-duanya teman sekelasku sih. Aku harus berbangga Oh, diri iya, di situ, betul, nebeng. betul. Nebeng kehebatan mereka gitu. Lili teman sekelas S1, Kak Desi Iya. teman sekelas S2. Iya ya. Jadi dia tahu sebenarnya mampu atau enggak sebenarnya. Tapi dimampu-mampuin. Aku juga bangga, Pen. Aku juga bangga. Bagaimana? Pernah Karena satu kampus. ibu kita juga pasti bangga. Iya, ibu kita kampus kita. Udah. Oke, lanjut. Nanti alma mater lagi bilangnya. Iya. Lanjut. Oke. Itu apa lagi teman? Ya, buat Lili. Nih Lili udah sampai jenjang studi S3 nih ya. Mungkin pertanyaannya masih sederhana aja dulu. Masih sederhana, Romannya ada pertanyaan yang berat. Pertanyaannya mungkin yang mau ditanya, apa sih Lili sebenarnya yang dikejar gitu ya? Apa sih yang sebenarnya dikejar ketika dirimu memutuskan untuk kuliah dan sampai saat ini pun udah sampai di jenjang S3 gitu. Ini kan bukan satu keputusan yang gampang ya, apalagi tadi dengan kondisi Lili sudah berkeluarga. Apa sih sebenarnya yang dikejar sehingga kamu merasa itu adalah sesuatu yang penting di tengah-tengah kamu juga punya keluarga gitu ya. Sehingga keluarga itu juga bisa memahami bahwa apa yang kamu jalani juga adalah sesuatu yang penting gitu loh.
Ya barangkali teman-teman di luar sana mungkin juga ada yang sudah berkeluarga terus dia berpikir dia sebenarnya punya kerinduan bekerja tapi ya masih tarik ulur lah. Nah, mungkin itu aja dulu Li untuk Lili. Apa yang dikejar dan apa kira-kira yang kemudian menjadi hal yang penting dengan apa yang kamu jalani ini di tengah-tengah keluarga. Oke, jadi karena aku tuh sebenarnya kan dosen. Dan kalau dosen ya untuk peningkatan karir adalah salah satunya dengan sekolah sampai doktoral. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang alasannya adalah untuk karir, setelah saya pikir-pikir tidak juga. Karena jadi dosen juga tidak harus sih sebenarnya doktoral, itu yang pertama. Tidak harus sebenarnya melanjutkan studi. Jadi sebenarnya ada pilihan. Dan kalau mau bilang harus menaik karir, sebagaimana kita tahu konstruksi sosial, konstruksi budaya, sebenarnya itu bukan tanggung jawab istri sebenarnya. Kalau saya mau jadikan itu alasan. Jadi sebenarnya setelah saya pikir-pikir, kalau untuk peningkatan karir sebenarnya untuk kemudian saya mengambil keputusan melanjutkan studi sebenarnya bukan akhirnya. Jadi setelah saya pikir-pikir apa sebenarnya ya alasannya, akhirnya mungkin setelah saya renungkan kemudian betul-betul mengambil komitmen benar-benar melanjutkan studi adalah setelah saya pikir memang ini adalah pilihan saya untuk berkarir. Jadi ini karena bicara juga tentang perempuan, saya kemudian sadar diri bahwa saya ini perempuan yang mungkin ini statement yang tidak biasa, bahwa saya itu tidak cocok jadi ibu rumah tangga gitu. Saya bukan perempuan yang nyaman mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah saya pikir-pikir itu juga punya sejarah karena pendidikan orang tua memang. Jadi karena saya anak bungsu, saya dimanjakan, jadi memang pekerjaan rumah bukan pekerjaannya anak bungsu. Jadi akhirnya saya tidak familiar dengan pekerjaan rumah. Dan saya merasa lebih bisa diakui ketika berada di luar rumah. Jadi kemudian mungkin setelah saya pikir itu yang membuat saya lebih nyaman berkarir daripada menjadi istri di dalam rumah dan menjadi seorang ibu. Dan saya rasa itu kesadaran yang saya syukuri. Saya sadar bahwa saya lebih nyaman berkarir di luar rumah, sehingga kemudian akhirnya melanjutkan studi juga menjadi satu pilihan yang penting untuk diambil. Selain memang tadi alasannya adalah karir, tapi kemudian alasannya adalah karena saya nyaman untuk mengembangkan diri, untuk upgrade diri, begitu. Jadi akhirnya itu penting dan bersyukur keluarga kecil saya melalui suami saya komunikasikan, dia juga mendukung itu. Jadi mendapat dukungan dari keluarga penting sekali. Jadi itu kira-kira yang menjadi alasan pertama dan itu yang menjadi motivasi terbesar. Karena kalau cuma alasan karir, kalau cuma alasan ya supaya nanti naik jabatan, kayaknya itu tidak akan bisa bikin saya bertahan. Karena studi S3, S2 itu saya sudah bayangkan sulit sekali. S3 itu ya lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Jadi dan lebih lama kan dari S2. Lebih lama dan jadi itu kira-kira yang menjadi alasan terbesar. Memang saya nyaman di sini, saya menyadarinya dan saya ingin mengembangkan diri. Jadi bukan hanya meskipun ada keuntungan finansial, ada keuntungan, ada jaminan peningkatan karir, tapi ternyata itu bukan yang utama sebenarnya. Jadi passionnya belajar gitu ya, Bus ya? Iya, mengembangkan diri. Jadi dosen juga kalau dan kalau maksudnya jadi kalau mengingat sejarahnya, jadi kemudian akhirnya saya memilih berkarir dan saya menggumuli betul, berhubung ini lagi ngobrol sama pendeta nih. Jadi memang sebelum menjadi dosen saya tuh bekerjanya banyak, coba-coba kerja sana sini, SD menjadi guru SD berapa tahun, di tempat kursus berapa tahun, bahkan saat hamil 9 bulan saya bekerja di 3 tempat. Jam 7 pagi jadi guru SD sampai jam 12, kemudian di tempat kursus
Terus malamnya biasanya kalau dipanggil pelayanan, ya saya anggap secara profesional itu juga panggilan untuk bekerja. Jadi tapi itu nyaman. Padahal hamil 9 bulan tuh, tetapi ternyata itu nyaman. Setelah habis melahirkan malah di rumah kelamaan kayak aduh, bosen, nggak tahan apa. Dan kemudian akhirnya ketika yang saya lihat secara kebetulan diterima jadi dosen, saya meyakini itu yang Tuhan berikan, karena itu juga saya doakan, karena kan tadinya tetap mau jadi pendeta nih ceritanya. Tapi kayak nggak match tuh waktunya sama waktu pembukaan vikaris di Gemim. Jadi kayaknya sambil menunggu pembukaan vikaris mendaftar jadi dosen, ya akhirnya jadi dosen. Jadi memang saya gumuli dengan sungguh karir saya nantinya Tuhan maunya kemana, dan kemudian akhirnya dapat dosen. Jadi saya juga melihat di situ yang menjadi landasan paling besar kemudian kenapa saya berkarir. Karir ini direstui oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan karir yang ini gitu, jadi dosen. Jadi saya selalu berpikir, ya kalau saya sudah jadi dosen saya harus profesional, dan kalau saya harus profesional saya harus ngomong di depan mahasiswa nggak kosong begitu, atau ngomong di depan mahasiswa nggak hanya suruh asisten yang masuk, tetapi saya harus jadi dosen yang kalau mahasiswa ingat tentang tema itu, kita dosen yang ini yang jago begitu. Saya sukanya sih begitu. Nggak cuma dosen yang Mem Lili itu yang ya pokoknya potongannya kayak mahasiswa. Itu selalu identik sekali dengan predikat itu sama saya. Pokoknya dia potongan-potongannya kayak mahasiswa, karena saking saya badannya kecil, masih muda juga. Jadi saya maunya juga diingatnya seperti itu. Jadi itu poin-poin yang jadi alasan buat saya untuk kemudian mengambil langkah besar ini. Sampai Petrus bilang, wow, S3. Teman-teman juga kalau ngumpul reuni, S2 apa S3? Udah dibilang S3 masih ditanya S3. Karena memang banyak yang tahu saya ini seperti apa, tapi ya begitu jalannya. Iya. Jadi gitulah kira-kira. Menarik ya, Li. Urusan nggak bisa masak ya. Ya itu keluarga berdamai ya, Li. Luar biasa. Nah itu nanti sebelum ke Kak Desi ya, aku mau tanya sedikit dulu sama Lili, karena Lili ini aku baru ketemu sekali ya waktu kita di Manado. Emang baik. Ya toh sama Lili. Waktu kita pergi makan pisang goreng itu loh. Kenapa? Itu baik sekali memang Lili pelaki ini Usi. Menurutku ya kesan pertama gitu ya. Dan apalagi menyetujui dia kuliah, mendukung, menopang itu kan sebenarnya baik. Iya, betul. Luar biasa. Sebenarnya dirimu ini kan ketika cerita soal nggak bisa jadi kayak ibu rumah tangga versi ibu rumah tangga lainnya, kuliah bukan jadi tempat pelarian kah sebenarnya? Atau apa sebenarnya ada dampak nggak sih buat Stanley dan anak-anak dengan dirimu berkuliah? Kan kadang-kadang gini ya, ada pernyataan-pernyataan miring ya, kalau memang endingnya di rumah aja, ngapain kuliah kan gitu. Endingnya balik jadi ibu rumah tangga, ngapain kuliah? Terus ada yang jawab, ada yang respons, beda orang kuliah dengan tidak berkuliah misalnya. Ibu rumah tangga yang lain yang tidak berkuliah misalnya mungkin punya perhitungannya sekian, yang kuliah pasti punya pemahamannya lebih lagi, misalnya begitu. Nah, untuk Lili sendiri bagaimana tuh? Ada dampak nggak sih semua bagi keluarga? Sebelum ke situ sebenarnya saya kurang setuju dengan statement seperti itu ya. Seorang ibu atau istri yang kuliah dan yang tidak kuliah itu berbeda, menurut saya tidak. Yang berbeda adalah istri yang tidak mau mengembangkan diri dan istri yang mau mengembangkan diri. Karena pendidikan itu dan pengetahuan bisa didapat dari rumah sebenarnya. Hanya ya saya merasa saya bisa mendapat pengetahuan dan pengalaman dan pendidikan yang lebih di luar rumah. Ya mungkin ada tipe-tipe ibu-ibu yang justru kalau di luar rumah nggak nyaman, nyamannya dalam rumah. Ya sudah, perempuan kan beda-beda. Ya sudah, jadi hargailah kalau ada perempuan yang malas berkarir, ya sudah, memang dia mungkin nyamannya dalam rumah. Terus kemudian dampak, ya pasti ada dampaknya. Terus dibilang tadi pelarian, kalau tadi cerita
sejarahnya bagaimana ya, itu ada sejarahnya kan. Yang mau dibilang itu pelarian atau tidak ya dinilai aja sendiri. Tetapi yang saya lihat itu adalah pilihan, bukan pelarian. Jadi pilihan atas dasar saya menyadari betul saya itu kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, saya maunya apa, saya nyamannya seperti apa. Jadi seorang perempuan itu harus tahu apa yang dia mau, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dia harus tahu. Dan dia harus tahu bagaimana mengembangkan kelebihannya, harus tahu bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau ada dampaknya ya pasti ada dampaknya. Orang-orang di sosial juga lihatnya ya ampun. Tapi saya bersyukur itu mendapatkan suami yang pengertian ya. Kenapa juga dia pengertian? Karena dikomunikasikan. Jadi itu poin yang penting juga menurut saya. Jadi dikomunikasikan. Pertama sejak pacaran ya dia sudah tahu saya ini bekerja. Dan juga sampai saya hamil besar, dia khawatir saya bisa meyakinkan bahwa saya ini nyaman meskipun hamil 9 bulan bekerja dari jam 7 sampai jam 10. Dan itu selalu dikomunikasikan. Jadi jangan, kalaupun harus berdebat ya sudah berdebat. Tapi ya sudah, setelah berdebat didiskusikan, disepakati bersama. Jadi ya puji Tuhan suami saya itu berpendidikan, wawasannya luas, modern, apalah istilahnya. Jadi dia berpikir yang tidak perempuan itu ya harus begitu. Dan saya suka sekali dia selalu melihat kalau kayak saya podcast begini, biasanya dia akhirnya nanti nonton. Atau saya konferensi, nanti dia akan minta suruh rekam ya. Nanti habis itu dia lihat. Dan saya suka dia akan berkata, seksi sekali mamam kalau lagi di posisi seperti itu. Jadi saya mau bilang bahwa ada juga kok laki-laki yang melihat istrinya tuh seksi ketika tidak di dalam rumah, ketika tidak memasak, ketika tidak nyuapin anak. Karena untuk sekarang selama saya studi yang nyuapin anak suami saya. Karena untungnya juga dia dosen sih, jadi masuk kerjanya cuma saat jam mengajar. Jadi kalau dia bisa, karena saya bisanya otaknya tuh terbuka ketika belajar dari jam 12 ke atas sampai pagi. Jadi ketika pagi anak-anak bangun, saya tuh tidur. Dan ketika saya bangun, anak-anak saya sudah makan dan sudah mandi. Dan ya saya bersyukur suami saya tidak mempermasalahkan, saya harusnya kamu yang ngerjain ini. Tetapi dia mengerti. Dan kalau saya bilang ya ampun pap capek ya ini ya, sorry ya, aduh saya ini memang kadang-kadang kita ke bentuk budaya dan sosial, aduh saya nggak sempurna ya jadi istri, aduh saya ini mengecewakan ya. Sering kali juga saya ketika ada dalam titik-titik tertentu saya komunikasikan itu. Dia sering bilang enggak kok, kita kan sudah komitmen, dia bilang begitu. Jadi itu yang saya syukuri. Dan saya rasa kenapa juga suami saya bilang begitu adalah karena ibu-ibu mungkin ada yang berencana kuliah dan pesimis dengan suaminya, adalah saya berani untuk memuji dia di banyak orang. Dan saya rasa itu reward yang sangat besar buat dia. Jadi kalau kayak ada ibadah, saya ulang tahun, atau ya kalau ada acara keluarga, ya saya akan puji dia, aduh saya bersyukur punya suami yang ini. Jadi saya sampaikan benar-benar rasa syukur saya secara tulus. Karena dia sudah bisa mendampingi saya, mengganti. Jadi memang akhirnya saya melihat benar-benar saya mendapat pasangan yang ya sepadan seperti itu adalah ketika kita bisa saling bertukar peran. Ketika saya di tahun-tahun ini membutuhkan dia yang menjadi ibu, dan saya untuk saat ini harus ya mungkin karena alasan karir ya menjadi ayah, menjadi tulang punggung, padahal dia juga sambil bekerja kan. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya keluarga dapat dampaknya, tetapi dampak itu nggak berarti sebenarnya. Dampak itu nggak berarti jadinya. Memang sih pasti ada dampak, nggak mungkin nggak ada dampak. Tapi dampak itu ya hanya cerita, 1-2 cerita yang kemudian kita lupain gitu. Iya. Itu sih. Sip. Seru. Ini Kak Desi sudah nggak sabar nih. Gue juga punya cerita, karena Kak Desi lebih panjang ya, lebih lama masa hidupnya dibanding kita. Iya. Betul.
Kak Des, Ya. dari cerita Lili tadi kan Kak Des juga pasti mengalami hal yang sama. Ini Kak Irma sambil mikir-mikir, iya suamiku juga gini ya gitu. Ini Sama kita Li, sama aku tuh merasa tapi benar ya, berkali-kali aku merasa takjub dengan pasangan teman-teman gitu, maksudnya Kak Irma, Kak Desi, terus Lili juga. Dan kalau nggak salah ketemu Lili tuh pas besoknya apa lusanya Lili melahirkan deh. Itu sempat-sempatnya anak kita ketiga. ketemu. Iya, memang anak ini nggak bisa diam di rumah. Tapi Kak Desi juga pasti punya cerita yang lebih banyak ya. Cuman menurut Kak Desi ideal nggak ya? Karena Kak Jelly juga tipe suami yang begitu, Li. Suaminya Kak Desi yang memang sampai ngantar, yang tahu seluk-belukuin tuh lebih banyak tuh Kak Jelly dibandingkan kami, Li. Tahu Jogja tuh lebih banyak Kak Jelly karena support. Nah, Kak Des, kalau gitu ideal nggak sih sebenarnya perempuan kayak Kak Des, Lili begini, atau Kak Irma, dan perempuan-perempuan lainnya yang berkarir, terus kemudian tetap juga kuliah, tetap berkeluarga, dan juga jadi pendeta. Jadi pendeta aja kan udah ribet ya. Perempuan pendeta aja udah ribet banget. Apalagi tambah peran-peran yang banyak itu, Kak Des. Bagaimana Kak Des? Ideal nggak? Iya, kalau ditanya soal ideal enggaknya sebenarnya sih tergantung cara kita ngelihat ya. Apa pada saat kita ngejalaninnya, karena kayak yang diceritain sama Lili tadi, sebenarnya memang ada pilihan-pilihan yang memang harus diambil ketika kita dipercayakan untuk banyak hal gitu kan. Tapi kalau aku sih memang lebih ngelihat apa yang terjadi dan harus aku jalani lebih pada sebuah kesempatan yang memang Tuhan kasih gitu kan. Sejak aku mungkin dari mulai pengalaman masuk S1 pun gitu ya, buat aku kesempatan, karena walaupun mungkin ini cita-cita aku dari kecil jadi pendeta dan tidak berpikir soal ribetnya jadi pendeta sebenarnya pada saat itu kan, tapi cuman ngelihat bahwa aku kepengen aja jadi pendeta, dan ketika ingin dicapai banyak tantangan dan benturan karena pihak keluarga, orang tua khususnya tidak setuju aku jadi pendeta gitu ya. Walaupun sebenarnya di rumah base campnya vikaris sampai jadi pendeta, tapi orang tua justru nggak mau aku jadi pendeta gitu. Mungkin karena tahu ngelihat tersiksanya vikaris itu ya. Jadi dia nggak tega kalau anaknya nanti akan mengalami siksaan yang sama mungkin gitu. Tapi karena memang karena niat gitu ya, dan karena keinginan, harapan gitu, jadi ya dikejar, dan ternyata memang ini kesempatan. Aku lihat ini kesempatan yang Tuhan kasih dan nggak mau disia-siain gitu. Setelah pun selesai kuliah, lanjut dipercayakan untuk jadi pendeta pun begitu gitu. Lagi-lagi ini kesempatan gitu buatku, karena di tengah banyaknya pendeta sebenarnya di GPIB juga udah cukup banyak, walaupun selalu dibilang kurang gitu ya. Tapi sebenarnya itu buang-buang juga di kota kan gitu ya, di desa aja yang kurang. Betul. Artinya kan bahwa sebenarnya ya artinya bahwa memang lagi-lagi di kesempatan Tuhan kasih, bahwa ketika dia mempercayakan tugas ini, ya ini kesempatan yang harus kita ambil gitu kan, dan nggak pernah mau disia-siakan. Termasuk ketika akhirnya mendapatkan pasangan hidup, dan buat aku adalah kesempatan juga Tuhan berikan aku untuk berkeluarga dan mendapatkan pasangan yang luar biasa gitu ya, pasangan yang emang benar-benar support gitu kan. Kalau bicara seperti apa yang diceritakan oleh Lili tadi, ya 12-13 lah gitu ya, 12-13 sama aja gitu. Dia sangat, suamiku juga begitu pengertian gitu ya, bahkan mungkin lebih bersemangat suamiku daripada aku gitu ya dalam support banyak hal gitu kan. Jadi akhirnya melihat bahwa emang Tuhan ya kalau udah ngasih kesempatan buat kita dan kita jalani, ya emang dibuka banyak jalan gitu, jalan, dan itu akhirnya menjadi pengalamanku juga gitu kan. Nah artinya bahwa kalau bicara soal ideal atau tidaknya, ya lagi-lagi ketika kita ngejalaninnya gitu ya, bahwa kita merasa ini tidak ideal kan ketika kita merasa bahwa nggak pas, atau kita merasa bahwa susah lah ngejalaninnya. Tapi sejauh kita menikmatinya gitu ya, ya ideal aja sih gitu sih gitu. Tetap ideal aja gitu buatku ya.
Ya. Iya, iya. Karena ideal menurut kita belum tentu ideal buat orang lain kan, sejauh Kades ngalamin dan merasakan itu ideal ya. Iya, Sudah. iya. Betul. Karena memang kadang-kadang kan orang kayak waktu aku pengalaman melahirkan anak ketiga juga di Via, pada saat melahirkan anak ketiga itu 3 hari. Jadi aku keluar rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit besokannya aku harus ikut TOT apa ya, Palkat waktu itu gitu ya, di Balikpapan juga sih. Memang waktu itu melahirkan di Balikpapan, TOT-nya di Balikpapan. Jili tuh langsung bilang ikut mah gitu. Gimana caranya, baru keluar hari ini, keluar rumah sakit hari ini, besoknya TOT. Lah anakku yang masih merah itu kayak apa? Bawa katanya gitu, bawa aja katanya. Lah terus nanti gimana? Aku yang Rock urus. and roll emang. Aku yang urus. Jadi itu kalau misalnya kayak kita, karena kan waktu Seru itu ya. di hotel ya gitu, di hotel bingung mau ember mandinya di mana gitu kan. Gue bilang kamu bisa mandiin, tenang aja katanya gitu, tenang aja, dia nyantai gitu kan. Aku pun nggak kepikiran akan seperti apa dia memandikan anak yang pusernya belum lepas gitu ya. Nanti dia tinggal laporan gitu ya, sudah selesai. Pas jam istirahat aku datang ke kamar tanya gimana, Divya udah mandi? Udah. Terus kamu mandi di mana? Tuh di wastafel. Gimana di wastafel gitu. Ya asik-asik aja gitu, dan dia pikir selagi enak ngejalaninnya gitu, dan dia nggak merasa bahwa itu sebuah beban gitu kan. Dia menikmati itu, dan akhirnya membuat aku juga jadi bisa menikmati gitu di saat aku juga harus jalanin tugasku gitu ya, tapi juga aku tahu bahwa apapun yang ada di belakangku semua beres juga gitu karena ada suamiku gitu kan. Itu sih, jadi aku pikir kalau bicara ideal ya mungkin masing-masing orang akan beda-beda ya ngelihatnya. Walaupun orang bilang lu tega banget Des, katanya baru lahir anak lu masih merah lu bawa ke sini, lah laki gua aja nggak ribut. Jadi kita yang ribut. Ya, orang cuma bisa bicara ya. Iya. Yang ngejalanin kan kita. Nggak nyumbang juga, nggak nyumbang apa-apa. Itu dia netizen. Tapi untuk para netizen di luar sana yang mirip-mirip seperti laki-lakinya Kak Jelly dan Lili, tolong DM ya. Tolong hubungi. Asik banget ya. Ya ampun. Memang kalau kita lagi punya banyak peran gitu, terus suami mendukung, keluarga mendukung, itu ya tidak ada yang perasaan sebahagia itu ya, nggak ada yang bisa ngalahin perasaan yang bahagia itu. Nah, cuma nih ini kan tadi kan yang satu sudah anak 3, mau lagi nanti 4, 5 cita-citanya, terus dosen, terus studi S3, terus lagi Kades juga pelayanan, studi juga, dengan keluarga juga. Terus kira-kira me time-nya bagaimana? Me time-nya nih, bicara me time-nya ya. Sempat nggak memiliki waktu untuk diri sendiri gitu, atau jangan sampai Lili ataupun Kades punya konsep me time yang berbeda dari orang-orang, pikiran orang-orang gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh? Itu kan banyak banget perannya ya. Terus me time-nya bagaimana? Kades dulu deh, Kades baru Lili nanti. Kak Irma takut Kades sama Lili stres soalnya banyak banget perannya. karena gini Pet, karena kalau kita dengar dari cara mereka jelaskan tuh mereka menikmati. Mungkin orang-orang yang dengar akan bilang gila ini orang berdua ini ya, kok bisa, aduh kalau gue mungkin nggak bisa. Nah itu kadang-kadang yang orang cuma bisa menilai ya, tapi mereka menikmati kok. Nah cuman itu kalau dia menikmati itu, apakah me time-nya itu juga membuat mereka menikmati? Me time-nya pun ya kita nggak tahu ya, makanya kita tanya mereka gitu ya. Me time Kades ngerjain tesis misalnya gitu kan. Misalnya itu kan unik ya. Coba kalau Kades, habis Kades baru Lili, bagaimana me time-nya kalian di tengah banyak peran itu? Iya, kalau ditanya me time-nya sebenarnya semua waktu itu juga waktuku kan, gitu kan. Ketika aku lagi bareng sama suami bisa hahaha, it's me time gitu kan. Kalau lagi sama anak-anak gitu ya, bercanda-bercanda juga waktuku juga gitu. Sama dengan ketika akhirnya ya ini aku harus pelayanan gitu ya, itu juga waktuku juga, karena kan seperti tadi kalau aku di pikiranku setiap waktu hidupku adalah kesempatan gitu. Jadi
kesempatan demi kesempatan yang emang Tuhan kasih gitu ya, yang selalu aku ingin nikmati. Makanya dimanapun, kapanpun, dan berjumpa dengan siapapun, aku harus bisa menikmati, walaupun kadang-kadang di balik itu akhirnya baru merefleksikan, oh ternyata ketemu sama orang ini begini ya, ternyata ada di daerah ini seperti ini ya gitu ya. Tapi paling tidak saat kita bisa menikmati itu semua kan jadi waktu kita kok. Nggak akan pernah kehilangan waktu sebenarnya. Ini perkara mindset berarti ya. Iya, betul. Iya. Kalau Lili, Iya, jadi sepakat selama kita menikmati di mana saja dengan siapa saja itu harusnya me time. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah ketika kita melakukan itu adalah pilihan kita. Jadi kita nggak untuk melakukan itu kita disuruh-suruh, jadinya itu bukan me time. Jadi kita disuruh-suruh untuk melakukan itu. Tetapi ketika kita melakukan itu, baik itu ketika kita lagi bareng teman-teman, bareng keluarga, atau bareng pekerjaan, ya itu akhirnya jadi me time. Dan ketika kita menikmati, ya seharusnya juga itu adalah me time. Jadi saya juga pernah disuruh sama suami, mam nggak pernah itu kayak keluar apa begitu. Ya sudah, oke, keluar. Berhubung lagi dapat bonus, sudah keluar aja, beli apa kek begitu katanya. Jadi pergilah keluar, tapi tetap aja ternyata udah beda kayak waktu masih cewek-cewek, kayak waktu masih nona-nona. Ketika udah mama-mama keluar agak lamaan tuh kayak pengen pulang, kayak ngapain juga lama-lama. Atau kalaupun akhirnya mau keluar, saya mau keluar tuh di bawah semuanya. Rame-rame. Jadi begitu juga kalau kayak nonton gitu. Iya, suami ngajaknya kita waktu berdua, oke, pergi nonton. Habis nonton pasti pulang tuh, karena saya habis itu kasihan oma jaga mereka, yuk kita pulang. Aduh, mereka ngapain? Jadi memang kalau udah berkeluarga mungkin ya itu definisi me time-nya akhirnya berubah. Kalaupun akhirnya ada duit belanja-belanja, pulang-pulang pasti saya banyakkan belanja bareng anak-anak sama bareng suami. Habis itu saya tunjukin ini. Habis itu dia tanya, kamu beli apa? Oh iya ya, tadi rencananya beli sepatu, tidak beli. Akhirnya beli barang-barang anak. Jadi ya seperti itu juga kalau orang bilang harus me time, mani-pedi, ini ya saya paling kuat kerimbat lah. Itu pun kalau kerimbat nggak di blow karena saya rasa lama. Keringin aja mbak, saya udah mau cabut. Jadi kayaknya malas gitu lama-lama. Lebih enak nonton drakor sambil anak-anak juga, meskipun mereka juga gadget tapi sambil diketek saya gitu, mereka nempel di perut, di ini. Kayaknya itu lebih nyaman. Kalaupun akhirnya me time saya nonton drakor tetapi tetap nempel kulit gitu sama mereka. Nggak bisa kalau jauh-jauh. Jadi kalau me time dulu gadis-gadis itu adalah menyendiri, perawatan. Kayaknya saya lebih memilih ya pakai kondisioner aja di rumah, nggak usah kerimbat, tapi jadi lebih banyak rebah-rebahan sama anak-anak gitu. Kayaknya itu lebih nikmat kalau udah menikah, Pet, gitu. Kalau udah menikah. Itu Pet ya, Kades ya, nikmat. Betul. Aku kayak aku merasa ini sebuah titik pertobatan lah ya. Aku sering kali ngelihat orang-orang yang sudah nikah tuh kayak, ya ampun kesiannya mereka ya, tidak menikmati kehidupan di dunia ini sebagaimana seharusnya gitu ya. Tapi ternyata mindset ya, ternyata justru waktu bersama, makanya ditenteng anak-anak. Kadang-kadang tuh kalau reunian sama yang sudah punya keluarga tuh males gila. Aku aja jarang ikut pertemuan keluarga pendeta tuh karena gitu, semua dengan keluarganya. Terus gue sendirian gitu loh, aduh. Kok kasihan banget mereka, ternyata nggak kasihan, justru itu waktu yang menyenangkan ya. Kak Desi tuh loh, Divya tuh sampai kuliah bareng kami. Mamanya presentasi, dia gambar asik aja. Terus aku yang lihat, aduh Kak Desi kasihannya, ternyata enggak, happy aja. Asik aja gitu. Mama-mama tangguh, mama-mama tangguh. Anak-anaknya juga jadi tangguh. Perasaan waktu kuliah Lili nggak gitu deh me time-nya ya. Iya. Aduh, hebat. Aduh sih, aku senang deh, happy.
Jadi Jangan senang, Pet. Itu kayaknya yang bikin lama. Jangan senang. Lu kayaknya harus iri supaya cepet. Jangan senang lihat doang ya, Li, ya. Iya. Kades. Harusnya iri dikit nggak apa-apa lah, iri jalanin dikit. lah. Iya, jalanin lah. kalau Teman-teman, gitu gini, teman-teman, bagi yang mau memenuhi atau senang bersamaku, mari, ayo, come to Mama Hani. Atau Stanley bangkali mungkin Stanley punya ini sepupu begitu, Li, yang mirip-mirip dia, kasih kenal jumpa kita. Oke, boleh. Langsung kita terbang ke Manado, pasti. semuanya tuh ditanya Kak Irma ada nggak yang kurang lebih 11-12 Iya. dengan Bung, ini 11-12 seperti Stanley, 11-12 Nanti Kak dengan Jelly. Coba ya, kalau punya keluarga dikenalin dulu, biar aku juga tahu rasanya me time anak di ketek tuh bagaimana. Luar biasa banget. Sekarang Kades dulu deh. Ini menarik Apa ya. tuh? Dari tadi yang disampaikan itu selalu dalam setiap keputusan, setiap pilihan itu komunikasi dengan suami itu penting ya, baik dari Lili ataupun Kak Desi gitu ya. Itu sesuatu yang penting karena apa? Karena toh pada saat pilihan itu dijalani itu bukan jalani sendiri gitu ya, tapi dalam kebersamaan, dalam kerjasama gitu ya. Nah artinya kan di sini tidak ada lagi orang mau lihat, oh ini yang laki-laki, oh ini yang perempuan gitu ya, oh ini job desk-nya laki-laki, ini job desk-nya perempuan. Akhirnya kita udah nggak lagi bermain seperti itu gitu. Blending ya. Nah akhirnya orang lebih bicara tentang oh kita sama kok, kita setara gitu. Nah itu kan sebenarnya nilai-nilai yang kita bisa lihat dari apa yang tadi sudah Lili dengan Kak Des sampaikan. Nah aku cuma mungkin mau tanya sama Kak Des, bagaimana kemudian nanti Kak Des, karena aku nggak tahu ya, apakah mungkin ini sudah dipupuk selama Kak Des menjalani kehidupan rumah tangga dengan Kak Jelly sampai dengan saat ini. Apakah nilai-nilai tentang kesetaraan itu memang sudah mulai dipupuk gitu ya, sehingga anak-anak pun nanti ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga ini, jangan sedih ya, ini mama-mama kalau udah bicara nanti anak-anak besar mau rumah tangga, aduh jangan dulu paling tidak bagaimana Kak Desi memberikan pelajaran atau nilai-nilai tentang kesetaraan buat anak-anak ataupun mungkin juga buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mereka sebenarnya pengen loh kayak Lili sama Kak Des, tapi kok sepertinya ada benturan-benturan. Mungkin itu kalau untuk Kak Desi. Ya, kalau aku sih sebenarnya mungkin sudah dari budaya di keluargaku dan keluarganya Kak Jel juga sama, budayanya sama, bahwa nggak ada tuh yang dibilang tugas spesial buat cowok, tugas spesial buat cewek. Jadi dari ternyata dari mulai kami kecil pun sama. Apa yang bisa kita kerjakan bareng kakak beradik kita kan, soalnya kebetulan sama nih, Kak Jelly cowok satu-satunya, 3 cewek adik-adiknya. Aku juga begitu, kakak paling tua cowok, lalu kami bertiga perempuan gitu. Dan ternyata sama, bahwa yang namanya kerja, misalnya cuci piring itu nggak bicara soal itu tugas perempuan atau tugas laki. Nyapu juga begitu, ganti bolam lampu juga sama ternyata dari latar belakang budaya kita ya di rumah kita masing-masing. Nah akhirnya ketika kita membentuk di rumah juga sama gitu. Akhirnya ke anak-anak ya udah nggak ada cerita kalau bilang yang pegang sapu itu anak perempuan gitu ya, atau yang pegang cucian itu cuman anak perempuan. Enggak, kami biasakan dengan, karena apa yang kami kerjakan ya, misalnya kalau memang waktuku ada kesempatanku aku nyuci ya aku nyuci, tapi kalau misalnya aku nggak ada kesempatan Kak Jelly yang nyuci. Dan itu ya kami libatkan anak-anak, jadi misalnya lagi nyuci terus Kak Jelly ayo Divo gitu kan, bantu papa jemur gitu kan, ya biasa aja, nggak yang harus duduk secara resmi lalu mengatakan tugas ini dan tugas itu, enggak. Artinya lebih ke pengalaman aja ya. Ketika kita bicara pengalaman seperti ini, kayak kalau di rumah kan yang jago masak emang Kak Jelly, aku nggak bisa masak, aku bisanya makan doang. Jadi kalau bicara masak Kak Jelly suka ngajarin gitu kan, ayo
Kak Diva gitu, belajar masak lah gitu, supaya besok-besok kamu jangan diremehin jadi perempuan. Terus biasanya aku cuma ngeliat doang, enggak, maksudnya takutnya dia dapat suami yang nggak bisa nerima kalau istrinya nggak bisa masak. Paling nggak kamu belajar gitu. Tapi ternyata yang cowok-cowok juga asik aja gitu kalau harus masak. Makanya kami kemana-mana juga karena sekarang udah mulai gede-gede ya, agak susah kalau diajak-ajakin, dipaksa-paksa. Kalau dulu kan suka nggak suka diangkut gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka udah lebih suka di rumah. Jadi kalau di rumah yang penting kita tahu ada bahan makanan dan mereka pasti akan makan gitu dengan cara mereka mau masak seperti, karena udah diajarin gitu ya, diajarin caranya. Jadi nggak ada yang membuat kita harus gimana mengajarkan mereka, tapi lebih ke pengalaman aja dengan apa yang bisa kita bagikan lewat pengalaman-pengalaman kami sebagai orang tua, karena itu juga yang kami dapatkan dari orang tua kami masing-masing gitu. Jadi nggak membuat ribet lah, anak-anak juga nggak merasa terdikte harus begini dan harus begitu. Mereka enjoy menikmati kerjaan yang harus mereka kerjakan misalnya gitu kan. Karena kami juga nggak suka kerja yang di bawah perintah kekuasaan itu ya. Kami ingin bekerja dengan nikmat gitu, dan kami juga mau anak-anak kami menikmati pekerjaan mereka gitu. Betul. Lebih kayak begitu. Termasuk Kadang kalau disuruh justru nggak mau. Gimana? Kak Rima, termasuk Nah, kesetaraan. maksudnya artinya bicara kesetaraan tentu juga bukan soal cuma sekedar pekerjaan rumah ya, tapi juga termasuk dalam kesetaraan dengan bagaimana masing-masing setiap orang punya kesempatan untuk berkarya, untuk menimba ilmu gitu ya, nggak mau pusing dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Yes, ya. Dan ini menarik. Emang Kajel itu kan dulu kerja ya. Kajel dulu kerja, sekarang nggak kerja, pengangguran kalau gitu. Tapi aku nggak pernah bilang dia pengangguran gitu ya, karena lebih banyak pekerjaan dia daripada pekerjaanku sebenarnya gitu ya. Jadi aku nggak pernah bilang dia pengangguran. Tapi artinya ada pilihan karena komitmen gitu ya. Jadi pada saat di satu titik ketika akhirnya dia memutuskan, dan aku meminta, sebenarnya aku yang minta untuk dia berhenti bekerja, dan dia memutuskan untuk mendampingi full dalam pelayanan gitu ya. Nah mungkin di tahun-tahun pertama itu nggak terlalu berasa ya, karena anak-anak juga mungkin belum terlalu memahami gitu ya. Tapi makin kemari setelah mereka mulai agak besar gitu ya, kami di Bogor itu mulai nih tanya Divo gitu kan, atau Diva udah mulai tanya, Mah kok bapak-bapak yang lain itu kan pada kerja gitu kan, kok papa nggak kerja gitu. Awalnya sempat shock juga ya ditanyain kayak gini. Kadang-kadang juga Kak J langsung, tuh kan makanya aku kerja gitu kan, suka kayak begitu. Cuman aku bilang sebenarnya kan kamu nggak nganggur-nganggur juga gitu kan, banyak juga yang kamu kerjakan gitu kan. Jadi makanya aku selalu mengatakan, loh menurut kalian itu papa bekerja nggak gitu, atau menurut kalian kerjaan itu apa sih gitu. Ya kalau karena anak-anak ya, waktu itu Divo masih kelas 1 apa 2 SD, dia bilang ya kerja itu berarti di kantor, di belakang meja ngapa-ngapain gitu ya, terus pulang nanti bawa uang, ngajak jalan-jalan. Aku tanya, aku urai satu-satu, papa kalau menurut kalian papa sering kan, karena memang Kak Jili sering ngerjain banyak hal di laptop gitu ya, kerjaan-kerjaanku yang dikerjakan oleh Kak Jili juga gitu kan. Jadi papa kerja apa kira-kira kalau kamu lihat di rumah? Iya sih emang papa juga sering banyak kerjaan gini gitu. Nah itu satu. Lalu kemudian kalian pernah ngelihat nggak, atau pernah nggak ngerasa bahwa ketika kalian pengen beli sesuatu, papa bilang enggak, papa nggak punya uang? Nggak pernah gitu. Karena kalau bicara soal mau jajan, mereka lebih larinya ke papanya, karena papanya nggak sepelit mamanya, ya kan? Kalau mama itu kan selalu perhitungan ya. Jadi kalau mamanya selalu mau beli ini ntar dulu, masih mikirnya panjang gitu ya, apa-apa yang harus dikeluarkan gitu. Tapi kalau bapaknya, Pa pengen es krim, ntar ya tunggu mamanya tidur mereka pergi gitu ya, atau tunggu ya mama lagi ini mereka pergi, dan enjoy gitu. Jadi pernah nggak gitu kalian susah nggak boleh ini nggak boleh itu karena papa dianggap nggak kerja? Terus mereka bilang iya juga ya. Nah terus baru kita bilang kalau bahwa bekerja itu nggak harus selalu terpisah dari keluarga. Bekerja itu nggak juga harus yang secara formal ada pekerjaan yang terlihat gitu ya, tetapi banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak terlihat tapi sebenarnya justru mendatangkan banyak hal gitu, dan itu yang saat ini dikerjakan oleh papa gitu.
Walaupun nggak ada dibilang papa pangkatnya apa, papa kerjaannya apa, tapi apa yang dikerjakan papa punya dampak buat mama, buat kalian gitu. Dan itu pentingnya papa dalam pekerjaannya sekarang. Dan akhirnya ya mereka asik aja gitu, oke gitu kan, udah bisa menerima itu. Dan artinya mereka juga enjoy sih, karena selalu ada temen ya, berarti kan gitu. Kalaupun aku nggak ada, papanya ada gitu kan, nggak yang berasa bakal ditinggal. Karena yang mengalami itu kan Diva pada saat dia masih kecil, aku harus pelayanan, mau nggak mau dia tak titipin ke orang. Divo pengalamannya waktu, karena Divo nggak bisa ikut orang lain ya, jadi aku naik mimbar, dia tak taruh di bawah mimbar, tak siapin susu, mainannya segala macam di bawah mimbar itu, cuman kasih kode, Kak, kalau mama sudah nyanyi amin 3 kali baru boleh berdiri ya gitu. Jadi sepanjang belum, main aja di bawah mimbar ini gitu kan, karena papanya nggak ada, papanya kerjanya jauh gitu kan dari tempat kita lokasinya, jadi pulangnya 3 bulan sekali waktu itu. Jadi akhirnya mereka akhirnya ya mendingan ada papa, karena ada papa gitu kan, mereka bisa langsung tanya ke papa, kalau ini kan tunggu mama selesai tugas dulu, aduh lama banget kan nungguin mama, prosesinya panjang katanya gitu. Jadi kalau ke papanya lebih cepat. Kira kayak gitu sih. Jadi makanya ya buat mereka sama aja, papa mama buat mereka sama akhirnya. Jadi nggak ada yang bilang bahwa harus papa yang bekerja, mama yang, dan mereka juga aku nggak pernah bilang bahwa yang cari uang di rumah ini mama, enggak, bahwa ini pekerjaan mama dan papa dipercayakan dan kita menikmati sama-sama. Itu sih. Wah, keren. Karena Kak Desi memotivasi anak-anaknya juga ya. Ini biar menyambung ke Lili. Aku sosok bikin bridging aja. Jadi Lili kenapa freeze ini? Li? Ya. Li karena freeze. Dia langsung shock nggak? Enggak ya? Enggak. Atau Kak Desi, ini dulu deh satu pernyataan akhir dulu sebelum nanti aku tanya ke Lili ya. Sambil kita nunggu Lili baik lagi dia punya jaringan ini. Oke. Kak Des, bolehkah kasih satu closing statement buat teman-teman di luar sana, khususnya kaum perempuan ya, dan siapapun sebenarnya ya, supaya bisa, apalagi kita orang-orang yang beragama Kristen secara khusus, supaya kemudian hidup kita berdampak dalam relasi yang setara, relasi yang Ya. Didengar? Oh, oke. Iya tadi ini ya, tadi. Iya, tadi Heng. Iya. Jadi Kak Des itu dulu pertanyaannya ya, Kak Des simpan dulu. Iya. Lalu Kak Des pikir-pikir, nanti baru Kak Des jawab ya terkait dengan closing statement. Mumpung Lili jaringannya bagus lagi nih. Oke. Lili. Iya. Satu pertanyaan lagi sebelum closing statement lah ya. Kalau Kak Desi tadi kan bicara soal bagaimana dia memotivasi anak-anak juga terkait dengan cara hidup, nilai-nilai hidup yang setara gitu ya, entah dalam kehidupan bersama keluarga, pekerjaan perempuan laki-laki juga, siapa yang bekerja dan tidak bekerja dan pemahamannya lah. Nah, bagaimana dengan Mem Lili ketika mengajar gitu ya, atau sekarang dalam proses belajar, mau pandemi kah, sebelum pandemi kah, untuk memotivasi mahasiswi kali ya, memotivasi mereka supaya terus, termasuk memotivasi saya juga Lia, tolong dimotivasi saya ini supaya belajar itu menjadi sebuah passion ya. Lalu apa yang sudah dimulai itu diselesaikan dengan baik, tolong Li, supaya energi itu tetap ada sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit. Karena di episode sebelumnya tuh Kak Ferry sempat bilang bahwa ini tuh apa yang bisa kita kendalikan sebenarnya, proses belajar, mengerjakan tesis, disertasi itu apa yang bisa kita kendalikan, bukan yang tidak bisa kita kendalikan. Cuman seringkali kita mengkambing hitamkan situasi dan kondisi di sekitar kita dan mood. Kalau aku sih, gue sih mood ya Li. Aduh, mood gue lagi nggak beres nih, tunggu mood datang dulu. Yesus, sampai bulan 8 ini belum datang itu mood gitu. Tolong bantu dulu Li. Apa sebenarnya yang harus kita kerjakan dan lakukan? Ya, jadi kalau menurut aku sih ya, penting sekali pertama mengenali diri.
Jadi kita tahu apa yang kita mau, kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Dan kalau tadi bilang bagaimana cara memotivasi mahasiswa, mengajari mahasiswa, mungkin saya ini termasuk yang dosen yang beda daripada yang lain. Jadi kalau ada kayak mahasiswa yang kayak kesulitan dan saya sudah mencoba berbagai metode kayaknya sulit, saya tidak segan bilang kalau kamu bukan di sini jurusanmu tidak apa-apa, berhenti dan cari minatmu yang kamu mau, karena kebanyakan apalagi teologi. Teologi itu adalah disuruh orang tuanya atau itu adalah profesi yang keren, yang punya privilege, dan kalau kayak di kita adalah ya seperti itu. Jadi akhirnya kebanyakan adalah, dan selain itu juga kalau di Indonesia sih masalah pendidikan adalah kurangnya pilihan memang sebenarnya. Ya kita pilihannya teknik ini padahal sebenarnya kemampuan ada intelijensia orang beda-beda, ada yang sport mungkin dia, tapi itu tidak populer begitu di Indonesia sehingga itu tidak menjadi profesi yang sepertinya menjanjikan. Jadi itu yang pertama. Jadi mereka harus tahu apa yang mereka mau, dan kejar apa yang mereka mau. Jadi ketika mengenali dirinya, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dia kalau contohnya minat, ya dia gumuli minatnya itu apa, dan ya dia jalani apa yang menurut dia itu bagiannya itu yang dia senangi, itu gift-nya dia di situ. Itu penting sekali menurut saya. Jadi mungkin Patricia juga lama selesainya karena judulnya bukan judul yang dia mau, bisa jadi gitu. Dia itu judul yang supervisor yang kamu bagusnya bahas ini, padahal sebenarnya dia minatnya bukan bahas itu. Bisa jadi minat Li. Oke. Pemalas aja Li, pemalas. Jadi sebenarnya kalau kita menyenangi itu, kita akan passion di situ kan sebenarnya harusnya. Jadi makanya tadi waktu Patrice ngambil kacamata, kita ngomongin Patrice loh. Iya dia nih kalau ngurus podcast kayaknya semangat banget. Langsung gua bilang emang salah jurusan. Ya betul. Tapi selain itu yang pertama saya minta mahasiswa untuk memikirkan lagi dirinya dan memikirkan dia maunya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian yang kedua akhir-akhirnya, kemudian saya bilang tapi lebih baik adalah kalian menyelesaikan apa yang kalian pernah mulai. Kalaupun akhirnya kalian sekarang udah terlanjur lah ya masuk teologi seperti mahasiswa-mahasiswa saya. Kemudian sadar ya mungkin nanti nextnya dia bisa kemudian ambil musik atau apa, tapi alangkah lebih bagusnya untuk yang sekarang yang dia sudah ambil selesaikan, sehingga akhirnya tidak bermasalah juga dengan kampus karena akan banyak yang DO saya pikir. Tapi maksudnya adalah itu psikologis. Jadi ketika mereka juga sudah tahu iya saya salah jurusan terus keluar, itu sebenarnya tidak mendidik juga. Dia nanti akhirnya jadi mental yang gampang out. Kalau saya nggak suka udah saya selesain, itu nggak bagus juga. Jadi karena sudah masuk ya lihatlah itu sebagai mungkin cara Allah juga untuk membentukmu gitu. Jadi selesaikanlah apa yang sudah pernah kamu mulai, jangan jadi quitter ketika nggak suka keluar gitu. Jadi itu juga yang mungkin itu mengena kepada pendeta Patricia. Ini relate ya. Iya, jadi Kades itu komen ya Kades. Itu nancep banget. jadi begitu. Wah, thank you Li. Soalnya memang Lili ini selalu menyelesaikan apa yang dia mulai. Kita tidur aja Lili yang belajar terus. Aku pada sekolahan sama dia. Iya, kita sama-sama tidur kali. Iya. Itu biar Gana bagus-bagus sedikit tuh. Oke. Li tadi udah nanya ke Kak Desi juga, nanti sekalian pertanyaannya sama sebenarnya Li. Ada closing statement nggak buat teman-teman di luar sana, khususnya kaum perempuan lah ya, khususnya lagi kita perempuan Kristen, apa yang Lili mau sampaikan supaya kita bisa berdampak. Jadi Lili dan Kak Desi nanti
apa mungkin ada kutipan kah, kata-kata mutiara kah, ayat Alkitab juga boleh kalau Ibu Pendeta mau kasih ayat Alkitab. Itu dia udah lebih banyak baca Al-Qur'an ini. Boleh. Maaf ya Pendeta. Gak apa-apa kalau mau kan harus hablul minanas, hablul minallah kan gitu ya. Wah, luar biasa. Udah tanda-tanda udah mau lulus nih kayak gini nih. Amin. Amin. Bukan udah mau, kami harus lulus. Harus. Oke, gitu kali ya Kades, apa yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman supaya kemudian hidup kita bisa lebih berdampak, khususnya dalam relasi dengan sesama di sekitar kita. Oh, so sweet. Biasa. Bikin mupeng dia, bikin mupeng. Bisa deh, paling bisa deh. Kita jangan Seperti jauh dia. kasihan. Kajel. Tega Kajel. Aku juga jauh banget kasihan, gak datang-datang ya. Kajel kasih iklan ini. Iklan serimbat. Siapa duluan nih? Kak Desi kah? Ya Kak Desi, Kak Desi. Oh, Oke, Kak Desi, oke. Kak Desi. Ya, tanpa mengutip dari mana-mana sebenarnya lebih siapapun kita, hai teman-teman di sana gitu ya, ayo pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, kesempatan sebesar atau sekecil apapun, raih dan kerjakan dengan baik dan percaya gitu ya bahwa ketika kita mengerjakan setiap kesempatan itu berkat Tuhan juga pasti menunggu gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus menjalani kehidupan dengan syukur, untuk menjalani setiap kesempatan yang Tuhan kasih, karena di balik setiap kesempatan itu kita punya banyak hal untuk kita belajar, punya banyak berkat yang Tuhan siapkan yang akhirnya membuat kita juga menjadi berkat di mana-mana Tuhan tempatkan kita gitu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, karena kata orang kan kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Jadi selagi kesempatan diberi, pakailah dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Soalnya ada PR juga ya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi pas tayang udah selesai kok Kak. Pas tayang episode udah selesai. Amin. Ya, dan semuanya akan selesai indah pada waktunya lah pokoknya gitu. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman yang ada di mana-mana saja. Pakai setiap kesempatan yang ada dengan baik dan dengan bijaksana. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Sekarang Ibu dosen. Oke. Ya karena bicara tentang perempuan, jadi kalau saya mau menyampaikan kepada semua perempuan-perempuan yang menjadi follower dari podcast Tanpa Podium, teman-teman, bahwa setiap kalian itu istimewa dengan keberadaan, baik itu sebagai seorang ibu rumah tangga, baik itu seorang wanita karir, pendeta, dosen, ataupun pekerjaan yang lain. Jomblo, sudah berkeluarga, di PHP-in. Jadi semua itu istimewa. Jadi jangan memandang kita lebih rendah daripada yang lain. Tapi ada yang lebih parah adalah jangan kita sesama perempuan judgement kepada perempuan yang lain. Oleh karena tadi konstruksi sosial, konstruksi budaya. Karena kalau perempuan itu begini, kalau perempuan yang lahir sesar itu tidak lebih perempuan daripada yang normal, yang breastfeeding tidak lebih perempuan daripada yang lain ya. Janganlah seperti itu. Jadi kita semua istimewa dengan peran kita dan peran kita masing-masing. Jadi jadilah kita perempuan-perempuan yang saling kasih support, ya. Betul. Itu sih kalau pesan Eike. Terima kasih ya sudah diundang. Kami loh terima kasih banyak Kami sudah yang terima dicerahkan. Dicerahkan. Karena semakin sebelum semangat. Ya, amin Tuhan. Ini ya selalu kita bilang ya Usia bahwa podcast ini
kenapa sampai kok Petris iya ya, aku kayaknya passion banget loh di podcast tanpa podium. Sudah Iya, diklarifikasi. Iya, tapi bener loh, Li. Draft tuh sudah sampai akhir tahun, so ada di kepala. Luar biasa. Iya. Coba tesis, nggak jalan-jalan. Jalan. Cuma Jalan. bagusnya Petrus ini kita selalu pakai time schedule tuh. Jadi sampai akhir tahun sudah selesai podcast biar dia ngerjain tesisnya tenang. Oke. Terima kasih. Makanya gue bilang Positif tadi sekali. judulnya ganti tentang dakwah lewat podcast gitu kayaknya. Pasti cepat selesai kalau judulnya itu. Iya, Marson nggak bisa ganti judul ini kasihan. Kalau masih bisa ganti, kita ganti ini. Tadinya tuh ya, Yang sudah dimulai ya. bener. Tadinya sosok mau bikin jurnal, aduh aku bilang tesis aja. Belum mau bikin jurnal dakwah itu lagi. Karena aku tadinya mau pinjam judulnya Kak Desi, apa? Tontonan atau tuntunan kan gitu ya. Oh, Iya, ini penting ini tuntunan Keren. bukan sekadar tontonan ini. iya bener. Benar. Betul. Nanti kami pinjam. Oke, jadi gitu ya teman-teman, seperti yang sering kami bilang bahwa sebelum teman-teman mendengarkan podcast ini, kami lebih dahulu diberkati ya dengan kehadiran teman ngobrol, narasumber kita khususnya malam. Kalau teman-teman dengarnya pagi ya pagi, siang ya siang, sore ya sore gitu ya, senja ya itulah pokoknya disesuaikan maghrib ya, sesuaikan waktu kalian. Tapi yang pasti semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Betul. Lalu apa yang tadi disampaikan ya, jalani hidup sebagai bagian dari kesempatan yang Tuhan beri. Sekaligus pengenalan diri itu penting, lalu saling support. Aduh udah nggak zaman deh kompetisi, kita seharusnya saling Sekarang zamannya mengisi, kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Oke, kalau begitu jangan lupa ya. Jangan lupa teman-teman ya, episode terbaru podcast Tanpa Podium sudah bisa didengarkan setiap Rabu malam dan juga Di sudah Spotify. bisa disaksikan Rabu malam di Spotify. Rabu malam di Spotify dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Pastinya mau tahu update-nya, silakan follow Instagram podcast Tanpa Podium. Oke, viralkan. Biar ada AdSense-nya. Amin. Karena bahagia nggak butuh panggung ya. Oke. Thank you Kak Thank you, Desi. Kak Desi. Makasih. Thank you. Makasih. Iya. Sampai jumpa. Kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Lili. Oh, saya Lili. Pamit, semoga Saya- diundang lagi. Iya, amin. Ya, saya Desi pamit. Ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat, God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati.